Adab di dalam menuntut ilmu itu mendekati sumber ilmu ya. Jadi sumber ilmu itu bisa guru, bisa orang tua. Ketika ngobrol, berinteraksi itu dengan jarak yang dekat. Kalau jarak yang jauh jangan, karena jarak jauh itu nanti yang ada itu suara keras ya. Akhirnya apa itu? Bengak-bengok. Itu jangan. Jadi mendekat. Baik anak-anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini, saya akan menyebutkan satu nama untuk menemani saya di sini. Sebelum nanti ada yang tasmi surah Al-Mujadilah. Surah apa? Ya, Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ya. Dibuka Asmaul Husnanya. Silakan ke depan menemani saya. Saputra, Teguh. Oh iya, anaknya di sini. Ada Asmaul Husnanya. Apa? Asmaul Husnanya. Ya. Baik. Apa? Oh iya, enggak apa-apa, bareng-bareng. 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattahu, ya Alim, ya Qadir, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Muhid, ya Mudhil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Alim, ya Muhabir, ya Hafid, ya Mudid, ya Azib, ya Jalil, ya Karim, ya Rafi, ya Mufdid, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Hafid, ya Ba'is, ya Sami'u, ya Haqiqo, ya Wakil, ya Qawil, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musid, ya Mubadilu, ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mumid, ya Hayyul, ya Qayyum,
Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddir, Ya Mu'ajir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Badir, Ya Qawi, Ya Muta'alli, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Mu'is, Ya Khafur, Ya Rauf, Ya Malikul Mulk, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqtasid, Ya Jami, Ya Qadi, Ya Mufi, Ya Mani, Ya Ador, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Wadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Warid, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah. Bagi yang sudah hafal ya, bisa dibuka, yang dibaca bukan Arabnya tetapi terjemahan ya, biar hafal Asmaul Husnanya juga terjemahannya. Allah itu punya sifat Ya Hayyu. Ya Hayyu artinya yang maha menghidupkan. Hayat itu artinya hidup. Ada yang namanya kesehatan hayati, berarti kesehatan fisik, karena fisik itu kaitannya dengan hidup. Orang itu terjaga fisiknya kalau dia masih apa? Masih hidup. Azhar Rifki, mana Azhar? Belum datang ya? Kenapa? Sakit? Oh sakit. Ya kita doakan semoga Azhar diberikan kesehatan yang barokah ya. Amin. Nggak usah banter-banter. Aji ya. Ji, kamu masih hidup? Apa tandanya? Bisa bernafas. Tanda yang paling gampang bisa bernafas. Aji ini sampai nanti siang meskipun tidak makan, maka Aji ini tubuhnya tidak rusak, tidak sakit. Tetapi kalau misalkan ada temannya Aji, sampingnya Aji ya, belakangnya Aji, depannya Febri. Nah, belakangnya Aji, depannya Febri. Misalkan pagi ini mati, nanti siang jam 12 fisiknya mulai rusak, kulitnya mulai membiru, kaku. Kenapa? Karena sudah tidak hidup. Ayo jangan ngaji dulu. Jadi anak-anak sekalian, Allah itu Hayyu, artinya yang menghidupkan. Sehingga ketika tadi pagi kita bangun tidur dalam keadaan hidup, maka doanya apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar.
Itu kalau bangun tidurnya waktu bulan puasa. Doa apa tadi? Doa mau makan ya. Jadi anak-anak doa mau makan itu tetap dibaca, minimal ucapkan bismillah. Jadi bangun tidur itu doanya alhamdulillahilladzi at'amana wasakona waja'alana minal muslimin. Itu doa bangun tidur. Doa apa? Selesai makan, karena tadi diawali makan. Doa bangun tidur itu anak-anak alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha hayyum, yang maha menghidupkan. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kembali saya. Ba'dama amatana, setelah sebelumnya saya mati. Febri, tadi malam mau tidur doa enggak? Doa apa? Doa, gimana doanya? Gimana doanya? Ya Pak, lupa saya. Ya Pak, lupa. Ya tadi hafal ya, karena duduk di sini kalian lihat itu jadi lupa. Bismikallah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya apa? Pak tahu Pak? Enggak tahu. Artinya apa? Bismikallah. Bismikallah artinya bismillah. Bismikallah, dengan menyebut nama Engkau ya Allah. Bismikallahumma ahya, aku hidup, dari kata hayat tadi loh. Wa bismika amut, dan dengan namamu aku mati. Bangun tidur kita doa lagi, ada kata hayat lagi. Alhamdulillah ya Allah ahyana, saya Engkau hidupkan lagi. Ba'dama amatana, yang sebelumnya saya itu mati. Jadi anak-anak, orang tidur itu berlatih mati. Jadi orang tidur itu latihan mati. Sehingga perhatikan tata cara orang tidur. Orang tidur itu miringnya kemana? Ke kanan. Sama seperti orang mati waktu dikuburkan miringnya kemana? Ke kanan. Kepalanya sebelah mana? Kepalanya sebelah mana? Kepala sebelah mana kepalanya? Ke utara. Kemudian kakinya ke selatan. Kalau miring ke kanan berarti menghadap kemana? Kiblat. Ya. Jadi mau tidur itu kita latihan mati, miring ke kanan. Diupayakan mau tidur itu wudu. Itu latihan agar nanti ketika kita meninggal dalam keadaan berwudu. Ini latihannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya Engkau hidupkan lagi. Karena anak-anak sekalian, nikmat yang paling mahal itu adalah nikmat berupa hidup. Karena kalau nikmat hidup sudah tidak ada, maka nikmat kamu yang lain itu tidak akan bisa digunakan lagi. Nikmat hidup. Maka disyukuri ya anak-anak sekalian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah aku akan kembali. Pasti kembali. Agus ini dulu pernah punya guru ngaji waktu SD. Beliau tidurnya cukup lama.
sehingga dikira sudah meninggal dunia karena tidurnya sudah tidak ada nafasnya. Kalau ada nafasnya masih ditunggu dibangunkan, tapi sudah tidak ada nafasnya. Karena lebih dari 2 jam ditunggu tidak bangun-bangun, akhirnya keluarga berinisiatif, oh bapak ini sudah meninggal dunia. Karena aturan di medis, misalkan di rumah sakit orang sudah tidak ada nafasnya, ditunggu 2 jam. Kenapa 2 jam? Karena siklusnya 2 jam itu adalah siklus yang paling lama. Kalau tidak nafas berarti sudah meninggal. Jangan sampai baru meninggal setengah jam cepat-cepat dimandikan langsung dimakamkan. Sudah dikubur di dalam ternyata masih hidup. Ayo. Siapa yang dosa? Zaki. Ya. Jadi 2 jam, ini 2 jam tidak ada tanda-tanda. Akhirnya keluarga berinisiatif sudah meninggal. Diumumkan pakai speaker masjid, kemudian tetangga semuanya datang, sudah siap dimandikan, dikafani, disolatkan, mau diberangkatkan, bangun. Ya. Katanya Zaki, wala wis pegel-pegel ngestudi, ternyata nggak situ di kufurno. Maka ketika bangun sudah mulai sadar, pikirannya mulai penuh, ditanya, jenengan tadi itu lama ndak bangun, ya, apa yang jenengan rasakan gitu. Maka kemudian beliau cerita, saya tadi itu seperti mimpi. Dalam mimpi saya itu saya menaiki tangga yang sangat tinggi, seakan-akan ujungnya itu tidak kelihatan. Saya naik terus ya, ditemani oleh orang yang sangat ramah, pakai baju putih, ramah sekali orangnya. Diajak ya, naik terus, tidak mendapatkan apa-apa, tetapi rasa hati itu senang, padahal tidak dapat apa-apa. Sampai di ujung, sampai di pucuk tangga itu, melihat ke bawah itu, beliau melihat pemandangan yang sangat indah, kemudian ada rumah-rumah yang sangat megah, dan tiap rumah itu ada namanya, tetapi tidak ada penghuninya. Jadi rumah itu penuh dan indah-indah, penataannya begitu artistik, dan tiap rumah itu ada namanya. Oh itu Zaki, ya. Oh itu Rehan, ada namanya. Tapi Zaki yang mana tidak tahu, ada namanya. Oh itu Aji. Dicari, karena ustadz saya itu begitu penasaran, dicari nama saya mana ya. Ternyata setelah mencari ada ya. Akhirnya karena ada, beliau tanya kepada temannya tadi, itu apa kok indah banget itu. Maka bapak yang menemani tadi bilang, itu surga. Akhirnya, boleh tidak saya masuk ke rumah yang ada nama saya? Boleh, tidak apa-apa. Dikasih kuncinya. Maka ketika dikasih kuncinya, beliau dengan semangat turun. Ketika hendak turun itu, kemudian ada makhluk yang begitu cepat, tidak terlihat ya, mengambil kunci yang dibawa ustadz saya tadi, mengatakan, kamu belum waktunya. Maka ketika mendengar kamu belum waktunya itu, seketika itu bangun. Maka ketika bangun itu selang beberapa hari meninggal lagi. Mungkin tetangga pikir-pikir, om kok nggak sido mati mana itu. Ternyata sudah meninggal beneran sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Jadi wa ilaihin nusyur, anak-anak sekalian, kita itu nanti semuanya sama, kembali kepada Allah. Maka hadir kita di tempat ini ngaji, baca Asmaul Husna, itu kita itu mencari syafaat, mencari pertolongan. Pertolongan itu banyak, salah satunya adalah lewat bacaan Al-Quran. Maka pagi hari ini anak-anak sekalian, ada tasmi dari teman kalian. Namanya siapa? Kristiana, dari kelas
9C. Ya, kita kasih tepuk tangan kepada Kristiana kelas 9C. Febrian, terima kasih. Silakan duduk. Silakan dibuka Al-Mujadilah. Ya, jusnya jauh sekali. Jus berapa itu? 28. Paling ujung, paling atas. Kalau jus 28 paling bawah itu apa? At-Tahrim. Atasnya At-Tahrim, At-Tolak. Atas lagi At-Taghabun. Atas lagi Al-Munafikun. Naik lagi, naik lagi, naik lagi Al-Mumtahana. Naik lagi, terakhir Al-Mujadilah. Ya, alhamdulillah. Baik, dibuka Al-Mujadilah surat nomor berapa? 58. Silakan dibuka surah nomor 58. Kita akan mendengarkan tasmi atau hafalan dari teman kalian Kristina dari kelas 9C. Kristian. Ya. Baik, silakan. Salam dulu. Ta'awud, basmalah, masuk surat. Ya. Nanti kalau saya bilang kif, berhenti. Nanti saya kasih kesempatan temannya untuk melanjutkan. Ya. Apa? Nanti iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Innal ladzina yuhadduna allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima
Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Burhanuddin Azam M 8C ada. Oh, Azam. Coba lanjutkan Azam. Sudah cukup, silakan duduk. Berikutnya Erza Yasar. Mana? Iya. Jangan tanya, jangan dikasih tahu. Sudah, Erza, silakan duduk. Ya, yang ngasih tahu. Falak. Oh iya. Ulangi yang dibaca Azam. Stop. Satu lagi. Kelas 7 apa kelas 9? Ya, kelas 9. Baik, kelas 9. Ahlun najah, ya, ahli kemenangan. Ahlun najah. Tidak masuk lagi, kemarin kan masuk. Tidak masuk. Baik. Pratama Zarka Bintang. Oh iya. Iya, Bintang. Silakan. Iya, diulangi. Alhamdulillah, stop. Bima nakul, ya. Hasbuhum jahannam yaslaunaha fa bisal masir. Anak-anak sekalian, tadi di ayat yang ke-7 ada sedikit yang kurang. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tadi kita baca apa? Wal ard, ya, ada wama fil ard, ya. Jadi karena ayat Al-Qur'an meskipun tidak merubah makna tetapi harus dibaca sesuai dengan teksnya. Jadi wama fil ard dengan wal ard itu sama. Wama fil ard artinya dan apa-apa yang ada di bumi. Wal ard dan bumi. Kalau wal ard itu fokusnya ke bumi. Kalau wama fil ard fokusnya apa-apa yang ada di bumi, yang menempel di bumi. Baik, kita ulangi dari ayat 7. Ya, Kristiana. Alam taro annallaha ya'lamu ma. Wama fil ard.
Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwan ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بمن لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah anak-anak sekalian, ini tadi Tasmi Al-Mujadilah ayat 1 sampai ayat berapa? 11. Total ayatnya ada berapa? 22. Ya. Ini 2 halaman tadi dibacakan oleh Ananda Kristiana. Tapi sebenarnya Kristiana sudah selesai Al-Mujadilah ya. Bahkan juz 28 sudah selesai. Saya sendiri belum selesai. Ya, saya itu masih sampai di Al-Mumtahanah ya, Mumtahanah juz 8 28 belum selesai, tapi lompat di Al-Baqarah alhamdulillah sudah selesai ya, tinggal Ali Imran, tetapi masih jauh ketinggalan kalau dibandingkan dengan Kristiana. Jadi anak-anak mari berlomba-lomba perbanyak simpanan ayat Al-Quran di dalam dada kalian, karena Rasul itu menyampaikan Allah itu punya keluarga. Jadi di dunia itu Allah itu punya keluarga. Siapakah keluarganya Allah di dunia?
ahlul Quran, dia yang di dadanya itu banyak hafalan Al-Quran. Maka yakinlah kalau Allah itu sudah menjadi keluarga kita. Keluarga itu kan sangat dekat. Cirinya keluarga itu kalau ada satu keluarga yang terdolimi, yang lain pasti marah. Ketika satu sakit, yang lain bingung. Maka sebagai penutup, anak-anak sekalian, pada masa penjajahan Jepang, karena Jepang itu jajah setelah penjajahan Belanda. Kalau Belanda itu sangat lama, hampir 350 tahun. Jepang itu sangat singkat sekali. Sampai-sampai diibaratkan karena singkatnya Jepang di Indonesia seperti umur jagung. Jagung itu kan umurnya tidak selama padi. Mungkin 2-3 bulan sudah panen. Maka anak-anak sekalian, pada waktu penjajahan Jepang dulu, itu ada seorang guru kampung ngajar anak-anak. Itu pada masa Jepang dulu itu, kalau sudah menjelang waktu gelap, karena adzan tidak seperti sekarang. Adzan itu sembunyi-sembunyi. Itu kalau sudah mendekati waktu maghrib, itu terdengar suara siringe. Ya, gimana suaranya? Ya seperti suara siringe perang itu. Maka orang-orang yang menjadi kroni-kroninya Jepang menyampaikan, pokoknya kalau dengar siringe, semua lampu dimatikan. Waktu itu lampunya masih pakai lampu minyak. Lampunya dimatikan, karena kalau masih ada lampu yang kelihatan, itu nanti pesawatnya sekutu akan menjatuhkan bom di tempat-tempat yang masih ada cahaya, sehingga orang-orang pribumi waktu itu ketakutan, dimatikan semua. Maka ada masanya ketika ada seorang kiai kampung, beliau hendak melaksanakan sholat, lampunya dinyalakan. Ketika beliau sholat belum selesai, siringe berbunyi. Jadi beliau sholat belum sempat mematikan lampu. Padahal ketika siringe berbunyi itu bukan pesawat sekutu yang lewat, tetapi kereta yang lewat yang membawa hasil bumi, hasil panennya orang-orang pribumi. Kenapa dimatikan lampunya? Biar orang-orang pribumi tidak tahu, dibohongi. Maka kiai kampung tadi karena masih sholat, lampunya tidak dimatikan, ketahuan prajuritnya Jepang yang itu orang Indonesia, karena orang Indonesia itu banyak yang ikut Jepang karena ingin mendapatkan harta. Dimarahi, ya. Jadi marahi kiai seperti marahi anak-anak yang tidak berpendidikan, pakai bahasa goblok apa dan sebagainya, ya. Padahal itu kiai, di dalam dadanya Al-Qur'annya banyak. Maka apa katanya tetangganya? Mas, hati-hati loh, itu Pak Yai. Udah itu, ya. Malah marah-marah dikatai yang tidak mengenakan hati. Pak Yainya tidak marah, hanya ngambil lampu, kemudian lampunya dimatikan, beliau pergi dari tempat beliau sholat. Maka apa yang terjadi anak-anak sekalian? Karena kroninya Jepang ini kalau malam dia itu kontrol keliling pantai di daerah pantai Banyuwangi. Maka di pagi hari beliau itu ditemukan dalam kondisi meninggal, mati, dan dadanya itu terbelah. Ciri kalau kejahatan itu dilakukan oleh manusia, itu lambat laun pasti akan ketahuan. Masih ingat yang membunuh orang sampai belasan yang dari Jombang itu siapa namanya? Siapa? Rian. Yang memakan manusia itu siapa? Baru Sumanto. Itu karakter kalau dilakukan manusia itu pasti ketahuan. Wallahu a'lam, yang kejadian ini itu sejak penjajahan Jepang sampai sekarang tidak diketahui. Wallahu a'lam. Apakah ini bagian dari pasukannya Allah? Wallahu a'lam, tidak tahu. Yang jelas ayat mengatakan ahlullah, keluarganya Allah, tidak ada yang melindungi kecuali yang melindungi adalah
Allah. Maka anak-anak sekalian yang belum punya hafalan, ditambah hafalannya, yang masih sedikit diperbanyak, karena itu yang akan melindungi kita, yang akan memudahkan kita semuanya. Terima kasih Kristiana. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Kita kasih tepuk tangan untuk Kristiana. Alhamdulillah ya, kelas 9 dan hafalannya sudah berapa juz? 5. Sudah 5 juz. Masya Allah ya. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup forum kita ini, ngaji kita pagi hari ini dengan bersama-sama bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.